Seolah-olah disiram satu ember air, tubuh Cynthia basah oleh keringat. Dia kalap, napasnya menderu semakin cepat, dadanya kembang kempis, merupakan reaksi yang wajar jika seorang manusia mengalami ketakutan. Keringat tak henti mengalir. Momen menjijikkan bagi Cynthia kala sesuatu menerobos masuk dan merobek-robek pakaiannya. Sedangkan perlawanan saja tak dapat dilakukan. Semakin erat dia menggenggam kain yang digunakan mengikat tangannya. Kedua kaki serta otot-ototnya mengeras, seolah sesuatu akan keluar dari sana. Tidak mungkin dia bisa melihat makhluk yang sedang mendidih tubuhnya. Ketika rasa takut semakin mencengkeram pikiran, Cynthia kalang kabut. Apakah harus pasrah membiarkan makhluk ini melakukan hal paling tabu baginya? Sekuat tenaga, dia berpikir yang dialaminya tidaklah nyata. Ini hanya ilusi semata, dengan serangkaian proses yang tentu tidak dia ketahui, sehingga berada di tempat ini secara tiba-tiba. Apakah mungkin makhluk ini adalah penunggu pohon beringin di luar makam? Buang-buang waktu. Cynthia harus cepatnya melawan sebelum makhluk itu melakukan sesuatu yang lebih buruk. Meskipun rasa sakit terasa di kaki dan tangan akibat cengkeraman kain yang mengikat, Cynthia tak berhenti berusaha agar ikatannya terlepas dan bebas. Setidak-tidaknya bebas dari perlakuan menjijikkan, lebih baik meskipun akan mendapatkan luka di beberapa bagian tubuhnya, daripada harus menerima sesosok makhluk asing memperkosa tubuhnya dengan secara brutal. Lebih baik mati hingga terbebas dari dunia yang memberatkan segala pikiran. Lepaskan. Suara Cynthia berhasil keluar dari tenggorokan setelah sekian menit tertahan di sana. Berkali-kali berontak, berkali-kali makhluk itu menambah cengkeraman semakin kuat. Jika seseorang yang waras mengalami kejadian demikian, satu-satunya yang akan diingat dan dimintai pertolongan adalah Tuhan. Namun, tidak sedikit pun terlintas di benak wanita ini ada kekuatan luar biasa yang bisa menyelamatkan dirinya dari percobaan pemerkosaan. Bahkan sekuat apapun cengkeraman yang dilakukan makhluk itu, Cynthia mendapatkan satu tamparan keras yang membuat tenaganya berkurang saat melakukan perlawanan. Makhluk ini justru mencengkeram leher Cynthia, lalu melanjutkan apa yang seharusnya dilakukan. Dia sepenuhnya pasrah dengan tatapan kosong, akalnya tak lagi berfungsi, hatinya mati karena tak mengingat kekuatan Tuhan. Meski pandangan sayu, dia masih bisa melihat makhluk ini perlahan menjauh dari tubuhnya. Yang dilihat Cynthia hanya punggung sang makhluk yang perlahan menghilang setelah keluar dari mulut pintu. Air mata menitik, Cynthia lelap dalam kegelapan. Hati kecilnya menyerukan nama Tuhan, tetapi terlambat karena bubur tak dapat diubah kembali menjadi nasi. Tubuh Cynthia menggigil bagai dihantam es hingga melebur, mengubur tubuhnya. Tuhan, ampuni dosa-dosaku. Ranjang dengan kasur lusuh dipenuhi kecoa dan ulat adalah satu-satunya hal yang Cynthia lihat saat terbangun dari alam bawah sadar. Ada sesuatu yang aneh menurutnya karena bisa bergerak bebas, berguling ke kiri dan kanan tanpa merasakan sakit di tangan dan kaki. Matanya merayapi bagian tangan dan kaki. Dia telah terlepas sepenuhnya dari kain yang mengikatnya. Sebetulnya tidak dapat dipercaya, tetapi ini adalah sesuatu yang terjadi. Siapa orang yang membebaskan tangan dan kaki Cynthia? Apakah mungkin makhluk misterius yang menggerayangi tubuhnya itu? Bagaimana bisa? Daripada berpikir keras sehingga membuat kepalanya seolah ditindih batu besar, dia bangkit dari ranjang. Matanya menerawang sebelum akhirnya memeriksa pakaian yang telah compang-camping dan robek di mana-mana. Saat mengingat kembali kejadian itu, bulir bening kembali mengalir. Memangnya siapa yang akan disalahkan?
Apakah mungkin menyalahkan makhluk yang sama sekali tak diketahuinya? Lagi pula, benarkah makhluk itu penunggu pohon? Menolehkan pandangan ke sebuah meja persegi yang tampak lapuk, wanita ini melihat sebuah topeng dan jubah. Dia mengernyit karena tak asing dengan jubah hitam di sana. Cynthia meraihnya, terlebih topeng yang tampak mengerikan dengan bentuk mata yang keluar tersebut sangat mirip dengan bentuk wajah makhluk asing. Cynthia semakin yakin makhluk itu bukanlah penunggu pohon. Manusia berhati setan yang telah melakukan hal menjijikkan padanya. Sialan, siapa kamu sebenarnya? Aku berjanji akan mencarimu. Aku berjanji. Kamu adalah iblis kecil yang merenggut kesucianku. Manusia laknat, kamu akan merasakan akibatnya. Cynthia meremas jubah itu, lalu membawanya beserta topeng keluar dari gubuk reot. Yang tersisa dalam dirinya hanya kesedihan dan amarah, bergejolak, bercampur, teraduk pahit dalam nestapa neraka penyesalan. Pendapat awal Cynthia bahwa dirinya berada di dalam makam kini dipatahkan oleh kenyataan. Dugaannya benar-benar meleset. Dia tak tahu berada di mana. Sekeluarnya dari gubuk, hanya pohon-pohon yang matanya lihat. Cynthia sesungguhnya berada di tengah hutan belantara. Meski kenyataan telah menusuk ulu hati, dia tak menghentikan langkahnya. Kemanapun kaki membawanya, dia akan berusaha keluar dari hutan. Sayangnya, matahari kembali berganti rembulan. Cynthia kelelahan, tubuhnya rubuh tak tertahankan. Napas sesak, punggungnya bersandar di batang pohon. Di mana aku sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa bisa aku ada di sini? Segudang pertanyaan dilontarkan hati kecilnya, tapi tak satu pun terjawab. Mau tidak mau, dia harus mencari tahu. Kehidupan normalnya kini hanyalah imaji belaka. Siapa yang patut disalahkan? Sekian jol Cynthia kehilangan tenaga. Itu pun berefek pada mata yang tak sedetik pun dapat terbuka. Pikirannya lelah, hatinya resah. Hanya tidur yang bisa mengembalikan kekuatannya. Saat tengah lelap, terdengar derap langkah bersamaan dengan suara ranting pohon yang patah. Sang empunya berdiri tegap menatap Cynthia yang terpejam. Dia meraih jubah hitam dan topeng yang tergeletak di samping sang wanita. Setelah cukup lama menatap topeng menyeramkan berwarna merah itu, sang lelaki memasangnya, lalu jubah itu dia kenakan. Cynthia tak kunjung sadar. Maka lelaki ini mengangkat tubuhnya hingga kembali membawanya menuju gubuk tua. Rembulan berwarna jingga setidak-tidaknya memberitahukan bahwa malam begitu kelam dengan sejuta misteri yang ada. Cynthia tidak pernah menyadari bahwa dunia malam yang disukainya ternyata dapat membawanya menuju masalah yang rumit. Setidak-tidaknya dia jadi tahu atau mungkin menuju proses kesadaran bahwa dunia malam tak selamanya indah. Meski hanya sebagai pengendap ego, tetapi ulahnya telah membawa pada kehancuran. Cynthia hancur, takdir menertawai. Membuka mata hingga pendengaran kembali berfungsi. Cynthia mendengar suara kursi goyang dengan tempo pelan, asalnya dari ruangan sebelah yang pekat. Meskipun tak memiliki pintu, dia tak dapat melihat apapun di ruangan itu karena gelap yang menyelimuti. Ada yang jauh lebih penting daripada berpikir tentang gubuk dan orang misterius. Sudah berapa hari dia berada di tempat kumuh menyeramkan itu. Apalagi perut Cynthia sudah lama tak diisi. Maka suara perut menjadi penanda dia lapar. Bahkan tenggorokan kering, bibir pecah-pecah, rambut acak-acakan. Cynthia harus mendapatkan makanan dan air minum. Namun di mana dia bisa mendapatkannya? Demi mengobati rasa penasaran, dia berjalan ke ruangan asal suara kursi yang bergoyang. Karena beberapa waktu yang lalu sepatu hak tingginya patah,
dia jadi bertelanjang kaki. Itu bagus, karena akan mengurangi suara langkahnya, sehingga orang misterius tidak menyadari Cynthia sedang menuju ke ruangan gelap itu. Meski begitu, tak bersuara pun tidak menjamin orang tersebut tidak akan menyadari yang dilakukan Cynthia. Seperti yang dia sadari, jubah dan topeng yang dia dapatkan juga menghilang. Alangkah yakinnya wanita ini bahwa yang mengambil jubah serta topeng tadi adalah orang misterius. Dia pula yang membawanya kembali ke gubuk reot nan kumuh itu. Cynthia berusaha mengatur napasnya agar tidak menghasilkan suara yang cukup keras. Dengan begitu, dia bisa melangkah dengan yakin dan kemungkinan orang misterius tidak akan menyadari keberadaannya. Akan tetapi, pemikiran itu segera terbantahkan saat sebuah tangan membekap mulutnya dan tangan satunya lagi menutupi matanya. Jelas tidak pasrah, Cynthia berontak dan berusaha melepaskan tangan itu dari kepalanya. Perlawanan yang sia-sia, perbedaan kekuatan yang sangat jauh. "Diam, jangan melawan," bariton yang dihasilkan orang misterius menandakan dugaan Cynthia benar. Bukan makhluk gaib yang memperkosanya, melainkan manusia berhati setan. Entah siapa, tetapi suara itu terdengar tegas. Bisa Cynthia bayangkan bahwa lelaki itu jauh lebih tinggi dan berbadan besar. Air mata kembali mengalir, menerobos dari sela-sela jemari tangan si lelaki. "Cengeng, jangan menangis,"